Halo, perkenalkan nama saya Maria Nadia Sirait dengan NIM 4193111078. Saya berasal dari kelas PSPME 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial pengaplikasian pada GeoGebra. Tutorial yang pertama adalah membuat fungsi pada GeoGebra, yang mana fungsi ini nantinya akan dibuat sekreatif dan semenarik mungkin sehingga akan didapati suatu kegiatan yang menarik. Pada tutorial yang pertama ini, saya akan membuat suatu animasi mobil bergerak dengan menggunakan fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan sin x ditambah 45 dikurangi 4. Tutorial yang kedua adalah membuat jaring-jaring bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Di sini saya akan membuat dua bangun ruang untuk menunjukkan jari-jarinya. Bangun ruang yang pertama adalah prisma segi 5, bangun ruang yang kedua adalah 5 segi 6. Tutorial yang ketiga adalah pengaplikasian alat bantu ilmu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra pada fungsi turunan atau fungsi integral. Baiklah, langsung saja kita mulai pada tutorial yang pertama. Tutorial yang pertama adalah membuat fungsi pada GeoGebra, yang mana fungsi ini nanti akan dibuat sekreatif dan semenarik mungkin untuk menghasilkan suatu kegiatan yang menarik. Baiklah, langsung saja kita ketik soalnya pada GeoGebra ini dengan menggunakan toolbar yang disediakan oleh GeoGebra, yaitu toolbar teks. Kita klik di bagian mana teks ini ingin kita munculkan. Saya ingin memunculkannya pada bagian atas ujung ini. Lalu akan muncul seperti ini, lalu kita tinggal ketik teks yang ingin kita munculkan pada GeoGebra ini. Di sini saya akan menulis atau mengetik soal untuk tutorial yang pertama, yaitu membuat suatu animasi mobil bergerak dengan fungsi trigono fx sama dengan sin x ditambah 45 kurang 4. Lalu saya klik OK. Langkah yang kedua adalah memasukkan fungsi yang ingin kita buat pada input bar bagian ini. Di sini fungsi yang ingin saya masukkan adalah fx sama dengan sin x tambah sin x tambah 45 lalu dikurang 4. Nah, maka akan muncul sebuah grafik seperti ini yang merupakan hasil dari fungsi yang kita masukkan, yaitu fx sama dengan sin x tambah 45 dikurangi 4. Selanjutnya kita akan memunculkan sebuah lingkaran, yaitu menggunakan toolbar circle, center, and radius, yang mana toolbar ini akan membuat lingkaran dengan pusat dan jari-jarinya. Setelah kita klik toolbar, center, and radius, lalu kita klik pada bagian fungsi, di mana saja terserah. Saya klik pada bagian ini, lalu saya tinggal memasukkan radiusnya. Di sini saya ingin lingkaran ini beradius 4. Lalu saya klik OK, maka akan muncul lingkaran dengan pusat dan radius 4. Nah, lingkaran ini dapat digerakkan dan akan berjalan sesuai dengan fungsi yang sebelumnya sudah dimasukkan. Langkah selanjutnya adalah membuat garis tangan. Caranya, kita klik toolbar tangan pada bagian ini, lalu kita klik titik dan fungsinya, yaitu yang berwarna hijau ini, fx sama dengan sin x tambah 45 dikurang 4. Nah, maka akan muncul garis tangan yang juga dapat kita gerakkan sejalan dengan lingkaran dan fungsi yang kita masukkan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat titik
pada perpotongan lingkaran dan garis tangannya. Yaitu caranya kita klik toolbar Point on Object. Lalu kita klik pada bagian perpotongannya. Maaf, kita pilih intersect karena kita ingin membuat titik pada perpotongan garis dan lingkaran. Lalu kita klik pada perpotongan garis dan lingkaran. Yang satu lagi C. Maka akan dihasilkan sebuah tampilan seperti ini, yang mana lingkaran ini dapat kita gerakkan, dan setiap fitur-fitur yang sudah kita masukkan sebelumnya, baik itu titik B, C, lingkaran, dan garis tangannya juga akan bergerak sesuai dengan fungsi yang kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar yang ingin kita buat menjadi animasi bergerak atau mobil bergerak pada tutorial kali ini. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar mobil, menyeretnya pada aplikasi GeoGebra. Maka akan muncul mobil yang ingin saya buat menjadi animasi mobil bergeraknya. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini pada gambar yang saya masukkan muncul titik D dan titik E. Untuk membuat mobil ini nanti akan bergerak sesuai dengan fungsi dan lingkaran serta garis tangan yang kita buat. Kita harus membuat gambar ini berada pada lingkaran dan fungsinya. Caranya adalah dengan menginput pada bagian input bar ini bahwa titik D pada ujung lingkaran ini harus kita samakan dengan B, dan titik E harus kita samakan dengan C. Maka kita input di sini D sama dengan B, kita enter. Lalu E sama dengan C. Lalu kita enter. Nah, maka titik yang muncul pada gambar tadi akan berhimpit dengan titik pada perpotongan antara garis tangan dan lingkarannya, yaitu titik D dengan titik B, titik E dengan titik C. Gambar ini juga akan bergerak sesuai dengan fungsinya dan lingkaran serta garis tangan yang sudah kita masukkan. Nah, untuk membuat gambar ini terlihat lebih asli pergerakannya, kita harus menghilangkan lingkaran, garis, titik, dan fungsinya agar gambar ini dapat bergerak dan menjadi animasi bergerak. Caranya adalah dengan menghilangkan warna yang ada pada bagian input bar ini. Caranya dengan mengklik tiap warna pada input barnya. Kita klik ini, warna biru E sama dengan C, maka titik itu akan menghilang. Seperti ini. Kita hilangkan semuanya. Oke. Nah, gambar ini dapat bergerak sesuai dengan fungsi tadi. Namun, apa yang sudah kita input di sini sudah hilang dan tidak terlihat atau disembunyikan. Cara menggerakkan animasi ini adalah dengan mengklik animasinya. Kita tampilkan dulu titik A-nya, kita klik titik A di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik animation. Nah, maka mobil akan bergerak sesuai dengan fungsi yang sebelumnya sudah kita masukkan. Pada video animasi ini, koordinat yang di belakang animasi juga dapat kita hilangkan. Caranya dengan mengklik bagian kosong di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih show access ini, kita klik, lalu kita pilih juga yang gradnya no grade. Nah, maka dia akan putih polos seperti ini dan animasi dapat kita gerakkan. Titik A-nya kita hilangkan saja seperti ini. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan prosedur pembuatan jaring-jaring prisma. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan prosedur pembuatan jaring-jaring prisma segi 5. Baiklah, untuk langkah pertama adalah membuka aplikasi GeoGebra.
aplikasi GeoGebra yang saya gunakan adalah GeoGebra Classic 6. Selanjutnya kita memilih toolbar point pada bagian ini, yang mana toolbar ini akan kita gunakan untuk membuat titik dalam membentuk alas prisma segi 5. Nah, untuk membuat alas prisma segi 5 ini kita mulai dari titik A, lalu ke titik B, lalu ke titik C, lalu ke titik D, sampai kepada titik E. Nah, titik ini akan membentuk kerangka alas prisma segi 5. Kita selanjutnya menyatukan setiap titik dengan menggunakan toolbar polygon. Lalu kita klik A, kita klik B, kita klik C, kita klik D, E, dan kemudian kembali ke A. Nah, maka akan terbentuklah sebuah poligon yang mana poligon ini berbentuk alas sebuah prisma segi 5. Nah, untuk menampilkan bangun ruang prisma segi 5, maka caranya adalah kita klik bagian titik 3 di sini, lalu kita pilih 3D Graphics. Maka akan muncul tampilan 3 dimensi dari poligon yang sebelumnya sudah kita buat agar tampilan dari prisma segi 5 dapat kita lihat secara sempurna dan secara utuh. Selanjutnya, untuk membentuk prisma segi 5-nya, kita masuk kepada toolbar Extrude to Prism. Selanjutnya, untuk membentuk alas prisma segi 5 ini menjadi sebuah bangun ruang prisma segi 5, maka kita gunakan toolbar Extrude to Prism. Lalu kita klik bagian alas prisma segi 5 yang tadi sudah kita buat. Lalu kita masukkan tinggi prisma yang ingin kita buat. Yaitu di sini saya membuat tingginya saya ingin 4. Lalu saya klik OK. Maka akan ditampilkan bangun ruang prisma segi 5. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk membuat jaring-jaring prisma segi 5. Untuk menampilkan jaring-jaringnya, maka kita masuk kepada toolbar Net. Setelah itu kita pilih alas dari prisma segi 5-nya. Maka akan ditampilkanlah jaring-jaring dari prisma segi 5 sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini adalah tampilan jaring-jaring prisma segi 5. Nah, jaring-jaring ini atau tampilan 3 dimensi ini dapat kita ubah atau kita modifikasi agar tampilannya lebih menarik. Misalnya, kita tidak terlalu suka gabungan kedua warna ini dan ingin menggantinya dengan warna lain. Caranya cukup mudah, yaitu pertama kita klik bagian jaring-jaringnya yang ingin kita rubah. Kita bisa merubahnya dari gambar yang 3 dimensi maupun bagian yang 2 dimensinya. Nah, ini kita klik bagian ininya. Kita klik bagian jaring-jaring prisma segi 5-nya, lalu kita ganti warnanya dengan memilih bagian Set Color and Transparency. Lalu kita pilih warna yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya ingin membuat warnanya warna ungu. Nah, jika saya ingin membuat seluruh jaring-jaring prisma segi 5 ini berwarna ungu, maka caranya cukup mudah, tinggal melakukan hal yang sama pada setiap bagian prisma segi 5-nya. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka kita lihat bahwa setiap jaring-jaring prisma segi 5 sudah berubah menjadi warna ungu. Kita lihat seperti ini. Selain itu, jaring-jaring prisma ini juga dapat digerakkan untuk membentuk sebuah bangun ruang prisma segi 5, atau jaring-jaring ini dapat kita gerakkan agar menutup setiap bagian dari
prisma segi 5, bangun ruang prisma segi 5 yang ini. Caranya yaitu dengan mengklik tanda video di bagian ini. Kita klik, maka dia akan bergerak untuk menutup bangun ruang prisma segi 5-nya. Nah, selain itu, apabila kita tidak ingin hasil kerja ini memiliki koordinat seperti ini, maka koordinat ini juga dapat kita hilangkan. Caranya dengan mengklik bagian show or hide the axis. Kita pilih yang bagian kosong ini. Nah, maka koordinatnya akan hilang dan yang tersisa hanyalah bangun ruang prisma segi 5 beserta jaring-jaring bangun ruang prisma segi 5-nya. Seperti berikut ini. Baiklah, demikianlah prosedur pembuatan jaring-jaring prisma segi 5 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra beserta dengan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat prisma segi 5. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan tutorial prosedur pembuatan jaring-jaring 5 segi 6. Langkah yang pertama adalah kita buka aplikasi GeoGebra yang sebelumnya sudah diinstal di laptop masing-masing. Selanjutnya adalah membentuk alas 5 segi 6. Untuk membentuk alas 5 segi 6 ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat poin untuk menjadi kerangka dari alas 5 segi 6-nya, atau membentuk titik untuk menjadi alas 5 segi 6-nya. Di sini saya membuat kerangkanya pada bagian ini. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Selanjutnya, untuk menggabungkan setiap titik ini, kita menggunakan poligon yang dapat kita temui pada toolbar di atas ini. Lalu poligon, lalu kita mulai dari titik A, kita klik titik A, lalu kita klik titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, lalu kembali kepada titik A. Nah, setelah poligon dari alas 5 segi 6 ini terbentuk, maka kita dapat mengubah tampilan dari poligon ini menjadi tampilan 3 dimensi. Caranya adalah dengan mengklik titik 3 di atas ini, lalu kita pilih 3D Graphics. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Tampilannya ini dapat kita perbesar dan dapat kita perkecil. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat tinggi dari 5 segi 6 ini agar terbentuk 5 segi 6 yang sempurna. Caranya adalah dengan menggunakan toolbar Extrude to Pyramid. Lalu kita pilih poligonnya. Nah, selanjutnya kita klik tinggi limas yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat tinggi limasnya 5. Maka saya ketik 5, lalu saya ketik OK. Nah, maka akan muncul tampilan dari 5 segi 6 yang sempurna dengan tinggi 5. Seperti berikut ini. Nah, setelah itu untuk membuat jaring-jaring limasnya, maka kita kembali kepada toolbar yang di atas ini, lalu kita pilih Net. Lalu kita klik 5 segi 6-nya, lalu akan muncullah jaring-jaring 5 segi 6 seperti ini. Seperti ini. Tampilan dari jaring-jaring ini juga dapat kita modifikasi. Misalnya kita ingin mengubah warna dari jaring-jaring limasnya. Caranya adalah mengklik jaring-jaring limasnya, kemudian kita pilih bagian warna di atas ini, lalu kita pilih warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna hijau. Nah, dia sudah terganti menjadi warna hijau. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian jaring-jaring limas yang lain.
Nah, bukan hanya bagian dalamnya saja yang bisa kita ganti warnanya, namun juga bagian garis pinggirnya dapat kita ganti warnanya dengan cara yang sama. Pertama kita klik dulu garisnya, lalu kita pilih bagian warna di atas sini, lalu kita pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna hitam. Hal yang sama juga berlaku untuk garis jaring-jaring limas yang lainnya. Nah, setelah tampilannya seperti ini adalah tampilan yang saya inginkan. Bukan hanya jaring-jaring limas yang dapat kita ganti warna maupun garis-garisnya, tapi juga tinggi dari limas ini atau bangun ruang limasnya. Misalnya kita ingin mengganti warna bangun limas yang pada bagian ini. Kita dapat mengklik bangunnya, lalu kita pilih warna pada bagian ini. Lalu misalnya di sini saya ingin bangun ruang limasnya berwarna ungu. Nah, saya tinggal klik seperti ini. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian bangun ruang limas yang lain. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam mengubah warna-warnanya, kita juga bisa menghilangkan koordinatnya dengan cara mengklik dulu bagian putih di sini, lalu kita pilih show or hide the axis, lalu kita pilih bagian yang kosong. Nah, maka koordinatnya akan hilang. Lalu kita tinggal mengganti lagi warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Bukan hanya itu, namun garis-garis dari jaring-jaring limas beserta dengan bangun ruang limas ini juga dapat kita ubah tampilannya. Apabila kita ingin pada bagian ini garis bangun ruang limas ini kita ingin garis putus-putus, kita dapat mengubahnya melalui fitur ini. Caranya dengan mengklik dulu garis yang ingin kita rubah, baru kita pilih bagian set line style di bagian atas ini. Lalu kita bisa pilih garis seperti apa yang ingin kita buat untuk garis HA ini. Misalnya garis putus-putus yang ini, nah dia akan berganti seperti itu. Baiklah, demikianlah prosedur pembuatan jaring-jaring limas segi 6 beserta dengan fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat jaring-jaring limas segi 6 ini atau tampilan dari limas segi 6 ini lebih menarik untuk dilihat. Baiklah, selanjutnya adalah tutorial yang ketiga, yaitu pengaplikasian alat bantu ilmu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra pada fungsi turunan atau integral. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membuat pengaplikasiannya pada fungsi turunan. Yang mana di sini saya akan menunjukkan grafik turunan fungsi, serta melalui grafik tersebut bisa kita lihat persamaan garis singgungnya atau persamaan garis normalnya, kemudian titik stasionernya, dan sebagainya. Langsung saja kepada tutorialnya. Namun sebelumnya saya akan mengetikkan soalnya terlebih dahulu dengan menggunakan toolbar pada GeoGebra, yaitu teks. Saya ingin membuat soalnya berada di atas ini, tinggal saya klik, lalu saya ketik soalnya, yaitu grafik fungsi grafik turunan fungsi
fx sama dengan 7x kuadrat dikurang 10x, maaf, ini sama dengan 4x saja, 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat lalu ditambah 3. Lalu setelah itu saya klik OK. Nah, sini sudah muncul soalnya. Selanjutnya saya akan menginput fx-nya pada input bar berikut ini. Fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat lalu ditambah 3x. Ini adalah grafik fx. Selanjutnya akan ditampilkan grafik turunan fx yang kita misalkan gx, maka gx sama dengan derivatif fx. Nah, yang warna biru ini adalah derivatif dari fx yang kita namai sebagai gx. Selanjutnya garis singgungnya kita lihat dengan mengetikkan mtan sama dengan G0 yaitu 3. Lalu gradien garis normalnya ini adalah gradien garis singgung. Selanjutnya gradien garis normalnya m0 sama dengan min 1 per mtan yaitu minus sepertiga. Selanjutnya setelah kita tahu gradien dari garis singgung dan gradien garis normalnya, maka kita akan mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya. Nah, untuk persamaan garis singgung kan rumusnya y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, dimana di sini titik x1 dan y1-nya adalah 0,0. Maka kita masukkan ke rumus, langsung saja kita ketik di sini y min 0 sebagai y1 sama dengan kita masukkan gradien garis singgungnya yaitu 3 kali x min 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada titik 0,0, yaitu garis yang berwarna hitam pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan lihat persamaan garis normalnya pada titik 0,0. Kita tinggal mengganti gradien garis singgung yang sebelumnya 3 menjadi min sepertiga, yaitu kita ketik y, kita klik y sama dengan y min 0 sama dengan min sepertiga dikurangi dikali x dikurang 3 dikurang 0. Kita enter. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Selanjutnya kita juga dapat mencari titik stasioner dengan menggunakan GeoGebra ini. Caranya dengan mengklik solution gx. Ini ditampilkan. Lalu selain itu juga kita bisa melihat kurva naik, yaitu pada gx yang lebih besar dari 0. Gx yang lebih besar dari 0. Nah, ini adalah daerah untuk kurva dinyatakan naik. Lalu bagaimana dengan kurva turun?
kita tinggal buat Gx kecil 0. Enter. Nah, kurva turun pada bagian yang diwarnai biru ini. Selanjutnya juga kita bisa mencari titik maksimumnya, yaitu dengan cara mengklik X extremum fx. Ini adalah titik maksimumnya pada bagian ini, A dan B. Nah, demikianlah tutorial tentang pengaplikasian alat bantu ilmu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra pada fungsi turunan, yang mana pada video ini fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 3. Demikianlah hasil dari tutorial pengaplikasian GeoGebra mulai dari tutorial yang pertama sampai kepada tutorial yang ketiga. Mulai dari membuat fungsi pada GeoGebra, membuat jaring-jaring bangun ruang pada GeoGebra, serta pengaplikasian alat bantu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra pada fungsi. Demikianlah hasil tutorial saya, Maria Nadia Sirait, dengan NIM 4193111078 dari kelas PSPME 2019 Universitas Negeri Medan. Terima kasih.